Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Anggi Silvi Evita Devi, beserta teman saya Putri Tegar Agustin, ada Nur Firman, Muhammad Prasetyo Wicaksono, dan juga Faris Adlani Radika, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jinayat atau pembunuhan. Yang pertama, pengertian dari jinayat secara bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, jinayat merupakan perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Yang kedua, macam-macam pembunuhan atau macam-macam jinayat. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan yang telah direncanakan menggunakan alat yang dapat mematikan, baik melukai atau memberatkan atau mustaqol. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila yang pertama ada niat dengan menggunakan alat atau tidak, pembunuh merupakan orang yang balik dan juga yang dibunuh atau korban merupakan orang yang baik. Selanjutnya, pembunuhan seperti sengaja merupakan pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang tidak mematikan, namun mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ya, nomor 3, pembunuhan tersalah atau tidak disengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Contohnya aku ke hutan, memburu seekor rusa, dan tidak sengaja pelurunya nyasar ke orang sekitar situ dan dia meninggal dunia. Oke, itu contohnya. Terus yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh tetapi orang itu tidak boleh dibunuh. Kayak misalnya kita di area perang. Area perang itu ada orang tertentu yang tidak boleh dibunuh, yaitu perawat, wartawan, orang sipil, dan anak kecil. Itu adalah orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Terus yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat mengakibatkan kematian seseorang. Misalnya, ada seorang supir angkot, dia menyetir, tapi karena dia sembrono, terus masuk jurang, akhirnya semuanya meninggal, termasuk penumpangnya. Terus C. Dasar hukum larangan membunuh. Ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang bunyinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terdapat ketegasan mengenai larangan yang pembunuhan, maka jika ada pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka keduanya sama-sama masuk neraka. Oke. D. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, hukuman bagi pembunuhan yang disengaja. Di kisos, pelaku diberikan sanksi yang berat. Apabila dimaafkan, hukumannya adalah membayar diat mukholatoh, denda atau denda berat. Selain itu, pembunuhan juga harus menunaikan kafaroh. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Hukumannya tidak diqosas, tetapi wajib membayar diat mukholatoh, dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Setiap tahunnya sepertiga dari harta si pembunuh kepada keluarga korban. Yang ketiga, hukuman bagi pembunuhan tersalah atau tidak disengaja. Membayar diat mukafafah atau denda ringan dan dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Setiap tahunnya sepertiga dari hartanya. Kemudian pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut. Dari Said bin Musayyib bahwa Umar telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara tipuan di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, andaikan semua penduduk Sun'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh mereka semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah larangan membunuh.
Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Kesimpulan, syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum kisos mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejeraan, lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya. Sekian, terima kasih.